khotbah saya itu. Saya dengar ulang-ulang khotbah saya. Karena saya harus selidiki, harus melihat, sehingga saya juga menikmatinya sendiri. Jadi bukan hanya pendengar, tapi saya juga menikmatinya. Mari kita sama-sama membaca dari Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Mari sama-sama kita baca. Sudah dapat semua? Kejadian 22 3 ya. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman. Jadi kita mendapat berkat atau sumber berkat adalah dari Tuhan. Berkat yang utama adalah keselamatan, tidak ada yang lain. Untuk apa kita kaya tanpa Yesus? Mati pasti masuk neraka. Untuk apa kita baik, untuk apa kita soleh, kalau tanpa Tuhan Yesus mati pasti masuk neraka. Ya, jadi jangan bertawar-tawar di situ. Ya, makanya saya ada bagikan di WA kita itu ada cerita sekolah minggu. Perbuatan baik kita seperti kain kotor saja. Ya, boleh dikupas itu lihat di situ ya. Nah, hari ini kita ingin melihat bukan mengenai arti berkatnya lagi atau epistemologinya lagi, tapi kita ingin melihat kegunaannya untuk apa. Dalam rangka apa Tuhan memberkati kita? Ya, sehingga sebenarnya kita ingin melihat bahwa berkat yang diberikan Tuhan sebenarnya, atau napas hidup ini, atau apapun yang jadi berkat bagi kita, sebenarnya Tuhan sedang arahkan kita untuk mengelolanya. Jadi sangat berbahaya kalau kita berbicara ini milikku. Bahkan sebenarnya ini anakku pun, hati-hati untuk kalimat itu. Saya waktu baca Ayub, 10 anaknya mati, bagaimana ya? Kok bisa dia bilang mati anak 1, mati anak 2, mati anak 3, mati sampai 10 anaknya meninggal. Dan dibilangnya semua daripada Allah, kembali kepada Tuhan, terpujilah Tuhan. Jadi kalau sempat itu dibilangnya anakku, wow. Mati 1 mungkin udah stres dia, mati 2, 3, 4 mungkin putus asa juga dia. Maka ingin kita melihat untuk apa berkat itu. Yang pertama adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita membaca dari Yohanes 13 ayat 31 dan 32. Yohanes 13 ayat 31 dan 32. Dikatakan di sana, sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan, maka berkat yang ada di dalam diri kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, ketika ada banyak orang cacat di dunia ini, atau orang hepata ya, sampai ada hukum hepata di sana. Saya sudah ke sana itu. Ada banyak orang buta di sana, coba. Tak bisa melihat. Tapi kalau kita beribadah minggu di sana, saya udah ke sana, saya udah khotbah di situ kan gitu ya. Itu yang main musik, main drum, main keyboard itu buta semua itu. Tangannya tak kemana pergi, matanya nggak ada melihat. Yang main drum itu, yang main gitar itu, tidak ada mata semua itu, buta semua. Tapi bisa mereka mengiring lagu, kan menarik. Tidak ada alasan bahwa seolah-olah ketika kita sakit atau kita cacat lalu tidak memuliakan Tuhan. Apalagi kalau kita sehat. Jadi muliakanlah Tuhan dengan pekerjaanmu. Amin.
Muliakanlah Tuhan dengan seluruh aktivitas pekerjaanmu dengan tubuhmu itu. Amin. Ya, sehingga kita melihat di sana bahwa Tuhan tidak pernah sebenarnya membiarkan kita, kalaupun kita misalnya cacat atau kita kekurangan lalu tidak bisa memuliakan Dia. Enggak. Di dalam kemiskinan, kekurangan sekalipun kita bisa memuliakan. Tapi juga harus kita pegang apa? Bahwa Tuhan tidak pernah fokus kepada berkat-berkat. Mari mulai kita pikirkan ini. Kita yang sangat khusus ya, yang sangat merindukan berkat-berkat terus. Tidak pernah Tuhan datang ke dunia ini tujuannya untuk buat mujizat itu, supaya orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tidak itu tujuan Dia datang ke dunia ini. Tidak ada pernah dari sorga sana, "Hei engkau Yesus, lalu turunlah," kata Allah Bapa. Setelah sampai di dunia ini lalu Dia buat mujizat. Itulah tujuannya. Tidak ada. Bukan itu. Tapi Dia datang ke dalam dunia untuk menyatakan bahwa Dialah Raja segala raja. Dia berkuasa atas alam semesta ini. Termasuk sama virus corona, Dia berkuasa atas itu. Jadi makanya kita juga coba kalau lihat juga yang lebih ini. Sehingga nanti hati-hati ya. Tidak ada orang ketika dia menjadi orang yang rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin melayani, rajin memberi perpuluhan, dia saleh sekali. Hati-hati, ujung-ujungnya orang-orang seperti ini biasanya jadi angkuh, jadi sombong. Kalau memang benar ini corona akan berakhir, tapi pertanyaan kita bagi kita yang ada memang berkat berlebih dari orang lain, sudah ada nggak kita memberi sama orang lain? Bukan dari kelimpahan, tapi bahkan harta kita itu. Jadi apalagi kita yang jemaat Gemil Haroi Sebelum Salam, saya menantang kita ya. Kita mungkin sudah ada 5 tahun di sini berjemaat, 10 tahun di sini berjemaat, 20 tahun di sini berjemaat. Sudah pernahkah kita memberikan harta kita ke gereja ini? Coba kita renungkan dalamnya. Cuma 100.000, 200.000, sana pun sama. Bedanya game ini kan sebenarnya sejak awal kita berbicara bahwa kita punya pengorbanan yang lebih dari sini. 5 tiang rohani. Poinnya apa? Ada salah satu di sana pengorbanan. Sehingga kita sebenarnya beribadah di sini, menjadi jemaat di sini. Kita sudah bukan sekedar hanya kasih perpuluhan persembahan di sini. Hai, hartaku ada di gereja. Begitu. Kalau itu aja pun tak pernah lalu kita merasa seolah-olah ini milikku, gereja ini punya apa? Natal pun cuma 100.000 yang ngasih. Kecuali memang saya kan udah ke rumah jemaat yang rumahnya yang triplek kayak gini sudah kuliah. Triplek Bapak Ibu asbes. Udah ke situ hujan-hujan lagi, becek-becek, terobos ke sana. Ibu anak dorong-dorong kereta. Atau yang minggu lalu kami ke rumah apa itu? Ada satu jemaat rumahnya dari terpal. Rumah Bapak Ibu kalau udah keramik-keramik, jujurlah, jangan sampai orang yang ada di sana itu, di Jambi Baru sana, rumahnya yang dari aspal itu tanah, rumahnya nggak ada di semen. Lalu rumahnya itu dari terpal itu, tidak ada bahkan triplek. Tidur dia pasti datang nyamuk rame-rame. Tidur dia datang itu angin karena tidak ada tutupnya. Kalau itu ngasih uang 100.000, bukankah malu semua yang punya rumah keramik ini? Saya bukan memaksa, tapi jujur dong, kalau memang kita sungguh-sungguh anak Tuhan, berpikirlah. Iya kan? Jadi makanya kita sudah sungguh-sungguh nggak mengelola itu, karena berkat yang diberikan Tuhan kepada kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Ini bukan sekedar semakin besar rumahku, tahu deh, makin sodap ya kan. Tadi udah ada kijang, oke deh, naikkan sedikit jadi Fortuner. Sudah Fortuner, naikkan lagi bila perlu jadi limousine. Sudah ada limousine, naikkan lagi bila perlu jadi helikopter. Ya kan? Jadi dia kalau ke gereja diturunkan naik helikopter di sini. Mau sampai kapan berkat itu, dia pasti akan buat dirinya semakin kaya, semakin nyaman. Maka ada firman Tuhan nggak bicara itu? Ada. Akan aku
membuat lumbungku yang banyak, yang besar. Aku akan nyaman tidur, tenang, katanya begitu ya. Lalu Tuhan bilang apa? Hari ini ku cabut nyawamu, kau mau bilang apa? Untuk siapakah hartamu? Itulah ketika ada orang memang hanya untuk fokus hanya untuk dirinya sendiri, sehingga dia akan jadi sombong ya sebenarnya. Saya sudah bilang ada banyak teman-teman saya yang dari USU, dari Unika, dari Dharma, udah ketua PLN ya. Ini kemarin kami ada dengar khotbah dia di Zoom. Sudah ketua Toyota se-Sumatera Utara. Jadi kalau ada orang beli Toyota, entah merek Innova atau merek apaan, semua itu tanda tangan dari dia. Mobil dia yang paling mewah udah kami bawa sampai ke Spion sana, ke Sion dulu, dan entah kemana kami bawa mobil mewah. Ketika dia tahu hartaku untuk memuliakan Tuhan, untuk pelayanan. Jadi kalau kita bang, kami pakai mobilmu bang, iya silakan deh. Bang, kekurangan dana kita ini, kita retreat ke Danau Toba ini. Iya deh, berapa kekurangannya deh? Aku yang cari nanti. Ku bilang ini ke semua orang. Dia yang cari mobil. Kalau orang sudah sungguh-sungguh mencintai Tuhan, tidak akan pernah berkat bagi dia itu hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya, mari kita lihat itu baik-baik. Mari coba kita baca Hagai 1. Ini cara kita baca ya. Coba kita buka Hagai. Hagai itu sebelum Mazmur, ada Maleakhi, ada Zakaria, nanti ada Hagai. Coba kita baca sama-sama Hagai 1 ayat 6. Sudah dapat? Dia sebelum Mazmur. Jadi kalau Mazmur ke depannya itu kan Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Kalau ke belakangnya ada Maleakhi, Zakaria dan Hagai. Coba kita buka dulu Hagai 1 ayat 6. Mari sama-sama kita baca ini. Hagai 1 ayat 6, 2, 2, 3. Ya. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Bisa saja kita orang Kristen sebenarnya sudah Kristen, tapi sebenarnya dia penuh dengan dosa, penuh dengan berhala. Bisa saja kita sebenarnya orang Kristen, kita Kristen katanya, tapi tak pernah berdoa. Bisa saja kita orang Kristen, keluarga kita, tapi kita tidak pernah membawa keluarga kita untuk beribadah. Bisa saja kita punya rumah yang mewah, tapi rumah kita tidak pernah kita bawa istri atau suami atau anak kita panggil untuk kita berdoa. Dan untuk apalah rumah mewah itu? Kita punya banyak berkat, kita punya banyak uang, kita punya harta yang banyak, tapi sebenarnya tidak pernah uang kita, harta kita untuk pekerjaan Tuhan. Lalu kita bilang, kok kami sulit hidup ya, kami kok nggak diberkati ya, kami kok terus miskin ya. Udah capek loh, pinggangku udah mau patah ini, panen ini, gimana nih manen ini, dan lain sebagainya. Karena itu makanya coba kita melihat untuk apakah berkat itu. Berkat itu sebenarnya adalah untuk memberkati orang lain. Makanya ada firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita sebenarnya sudah diberkati Tuhan, rumahku ini sudah penuh. Ada kulkas, ada mobil, ada apalagi mesin cuci, rice cooker sampai 3. Sebenarnya mari coba kita lihat dengan baik-baik apa itu. Dengan itu, adakah sebenarnya kita berpikir orang lain maunya seperti yang kunikmati ini? Sehingga aku berjuang, dia juga harus maju di dalam Tuhan. Ya, kasihilah manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Maka sebenarnya kalau kita diberkati Tuhan adalah untuk kita menjadi saluran berkat Tuhan. Amin. Ya, makanya saya sebenarnya udah banyak gereja saya lewati. Apalagi gereja-gereja Pagaran, ya, saya beberapa di Pagaran. Saya sebelum ke Kalimantan juga di Pagaran GMI yang ada di Lubu Pining, Karatarutung sana. Kalau udah Natal, selalu kasusnya saya temukan berulang-ulang. Apa itu? Berapa biasa budget Natal kita amal? Inang, ini tanya perhalado atau majelis. Ya 300.000. Acara apa lagi? Ya snack lah, Natal. Bisa makan
Bisa. Kita buat dananya, lalu kami buat anggarannya. Begitu anggaran keluar, angkanya 3,5 juta. Majelis-majelis atau sintuanya bilang, toho nama katanya gitu. Benar nggak? Biasanya kita hanya 200.000, 300.000. Kas kita aja nggak sebanyak itu. Iya benar, ini 3,5 juta. Jadi gimana nih? Ya kita buat. Kami kan nggak punya apa-apa. Iya, kalian nggak punya apa-apa. Yang lain punya. Kata saya itu dia poin. Apalagi kalau udah si hombing dia. Orang lupa pas-pas mama bilang gitu. Ada abang pendeta. Ini masa yang lain kasih 100.000. Lalu abang juga ngasih 100.000. Ada si hombing, dia ketua perhubungan di dia. Waktu saya ada di Pagari begitu, saya bilang gitu. Berapa dari abang? 1 juta. Mantap. Belum enak dia. Haleluya. Datangi lagi yang punya mobil. Berapa dari abang? Sekian. Begitu dikumpulkan 7 juta. Jadi waktu Natal itu semua puas mata. Bukan cuma puas, sisanya bisa beli apa? Bisa beli kipas, beli mic, beli sound. Gitu dia. Jadi enak dia. Karena apa? Memang kalau ada orang banyak diberkati, maka dari dia banyaklah dituntut. Amin. Itu firman Tuhan. Sekali lagi, dari orang-orang yang banyak diberkati, maka banyaklah dia dituntut. Tidak mungkin kita minta dari orang yang reok rumahnya atau gajinya hanya 700.000, 800.000. Tidak mungkin. Tapi dari banyak orang yang diberkati, dari banyak orang itulah sebenarnya banyak berkat Tuhan mengalir. Mengapa Bill Gates diberkati Tuhan? Orang terkaya di dunia, penemu komputer itu. Bahkan dia bilang seluruh hartaku yang banyak ini, banyak orang terkaya di dunia ya, bukan terkaya di seluruh salam. Orang terkaya di dunia bilang, hartaku tak satu pun akan kuwariskan ke anak-anak. Yang penting mereka sekolah sampai S3, sampai doktor. Hidupnya pasti akan tahu mau dibawa kemana itu. Kalau gitu kemana hartanya? Ke gereja dikasih semua. Ke yayasan disumbangkan semua. Kalau aku mati udah dibuat di situ warisan. Tulis ini ke gereja semua. Jadi dia cari uang, cari dana, enggak kemana-mana. Saya nonton film Boris Gump kemarin. Hartaku untuk siapa ya? Dia tanya itu mamanya, "Mak, kalau gini banyak harta kita untuk apa ya?" Itu gereja kan. Maka dia sumbang gereja itu, bangun banyak gereja. Itu makanya dibilang kita jadi saluran berkat. Nah sekarang kita membahas bagaimana untuk memperoleh berkat ini. Yang pertama adalah kita bersekutu dengan Allah. Tidak mungkin kita katakan kami diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, tapi nggak pernah bersekutu sama Tuhan. Ke rumah Tuhan pun enggak, ke gereja pun enggak. Lalu dibilang aku diberkati. Ke rumah Tuhan udah berapa lama? Baru 4 bulan. Udah berapa lama enggak gereja? Udah 2 tahun Pak Pendeta. Di sebelum salam ini ya, saya tanya itu ya. Udah berapa tahun lah Pak enggak gereja? Aku sejak Pak si tanggang lah enggak pernah ibadah. Bilang Tuhan ini 3 tahun. Ya 2045. Ada yang bilang sejak Pak Nasution di sini aku tuh nggak pernah ibadah. Bilang Tuhan, dihamal. Lalu dibilang aku diberkati Tuhan. Haleluya, yes. Tak sebenarnya di situ berkat Tuhan. Makanya sadarlah akan hidupmu. Benarkah diberkati Tuhan? Bersekutulah dengan Allah di mana? Di gereja. Jadi kan kita ini kompetensi ya. Kalau hidup itu kan ada orang bilang kompetensi. Kalau jadi dia sarjana guru lah dia. Jangan sarjana guru, tapi manajer di bank. Dan banyak yang gitu di Indonesia ini ya. Sarjana pertanian, tapi kerja di mana? Di puskesmas, kepala puskesmas. Inang Tuhan, makanya Jokowi luruskan semua. Ini apaan ini? Enggak nyambung. Ya, itulah sejarah Indonesia ini. Nah, makanya kita coba luruskan ya, ada posisi itu. Kompetensi harusnya. Maksudnya apa ini? Kalau kita orang Kristen, kalau katanya kita diberkati oleh Tuhan, maka sebenarnya kalau pemahaman kita memang saya diberkati Tuhan, maka berarti bersekutulah dengan Tuhan. Jadi jangan sesatkan, jangan belokkan gitu ya. Kami diberkati Tuhan ya selama ini Pak Pendeta ini. Udah 5 tahun nggak ke gereja.
Dari mana diberkati? Coba koreksi dulu. Hidupmu bagaimana? Anakmu bagaimana? Ada yang sekolah? Tidak ada. Hidupmu bagaimana? Udah berapa kali pindah rumah? Oh, wah, sana sekian lama, sini sekian lama, pindah lagi sini, pindah sana dulu. Coba kalau dia bersekutu benar-benar dengan Tuhan. Apa susahnya Tuhan akan berkati kita semua kalau sungguh-sungguh mencari. Tapi karena kita sudah, seperti yang saya bilang minggu lalu, dia teistik. Apa itu teistik? Orang yang membuat skop-skopnya atau pola hidupnya atau pola agamanya. Jadi yang Kristen itu begini, yang Kristen itu begini, yang Kristen itu begini, lalu diikutinya, sehingga dia sebenarnya tidak pernah mengenal Tuhan. Dia yang buat agamanya, dia yang buat polanya, sehingga dia bisa bilang, aku gereja itu nanti itu 2 tahun lagi, ya kan? Pendeta, kalau aku gereja ini teringatnya karena kita nanti setelah ini temanya tentang gereja. Kenapa temanya saya angkat? Karena kita ingin semua orang mengerti, memahami ada 2 hal kasus itu antara berkat dan gereja. Jadi orang harus gereja sebenarnya cari Tuhan. Di sini kita berdoa, di sini kita bersekutu, di sini kita berpuasa, di sini kita bergumul sama Tuhan. Di sini kita mendoakan gedung ini biar diizinkan. Di sini kita berdoa supaya kota Sebelum Salam diberkati Tuhan. Karena memang demikian firman Tuhan, berdoalah untuk kota di mana engkau tinggal. Sehingga harus kompetensi dong. Kalau kita bilang kami Kristen, kami ini diberkati Tuhan, berarti tiap minggu ya cari Tuhan dong. Dah ada kita bilang aku diberkati Tuhan, tapi kita nggak pernah datang ke rumah Tuhan. Sangat tidak kompetensi sekali ya. Maka kalau begitu, setelah kita tahu sumber berkatnya dan untuk kemuliaan Tuhanlah berkat-berkat itu, dan kita harus menjadi saluran berkat itu, maka kita bertemu juga dengan satu hal apa? Bekerjalah. Jadi jangan jadi pemalas, begitu ya. Kami di Kalimantan, saya sering cerita, kami pagi-pagi itu udah ke sawit, Pak. Saya pakai sepatu bot, bawa saya itu pisau tebas sekitar 60-70 cm itu panjang. Sama ibu anak kami udah macam apa kami, macam ninja lah. Karena kami sudah pakai topi, pakai ini, pakai semua supaya jangan kena matahari. Lalu kami pergi membabat, berondolan. Kami pergi untuk membersihkan sawit kan. Pagi-pagi kami kerja. Ya di sini saya datang ke sini kemarin, saya dalam padi di sini. Kita ke sawah, kita rawat itu sawah sampai panen. Gak ada jadi pemalas gitu di sini. Ya makanya ada posisi hidup itu bukan jadi orang-orang yang ya, makanya saya bilang tadi, betapa banyak orang yang cacat, tidak ada tangan, tidak ada kaki, tapi bisa banyak uang. Gimana? Tapi bukan jadi pengemis ya. Ada pengemis Jakarta itu ditangkap. Dia punya mobil, lalu kerjanya mengemis. Hebat kali ya. Jadi bekerjalah, apalagi kalau kita sehat, kerjalah supaya diberkati Tuhan. Ya kita yang sekolah, kita yang kuliah, belajar sungguh-sungguh, kuliah sungguh-sungguh, biar diberkati Tuhan. Tidak ada tiba-tiba Roh Kudus, pintar dia, langsung bisa jawab. Haleluya, haleluya. Orang udah setengah mati belajar, kadang-kadang masih lupa. Ada orang nggak mau belajar, nanti ada Roh Kudus bantu. Tinggal mau ujian itu tinggal doa dia. Roh Kudus hadirlah di sini. Ajar ya aku menjawab ujian ini. Nggak pernah belajar tuh. Lalu dia bingung lah waktu dia lihat soalnya. Roh Kudus datanglah. Mulai bahasa roh dia kan. Roh Kudus datanglah. Dilihat lagi soalnya, makin tak bisa dijawab. Apa semuanya ini? Kayak ujian di setiap KBP dari kayak gitu. Gak ada manggil-manggil Roh Kudus datang. Malah aku pergi makan bakso. Makan mie pendek, mie panjang kadang-kadang aku cari di Siantar sana sebelum ujian. Makan dulu ya kan, santai yang ujian. Orang udah sibuk menghafal kan. Kita malah ajak adik-adik, dek, kita udah capek belajar, kita mau ujian, makan dulu kita, makan bakso. Mana ada di sini mie kan? Mana di sini mie gomak terenak di Siantar ini ya? Kita cari mie gomak dulu. Kami cari mie gomak lah supaya ujian ini rileks.
Apa pula ujian ini jadi seteres, ya kan? Karena di STT HKBP dapat entok dia nilainya di semester 7 pasti keluar D. Kalau di semester 4 2 dia dapat pasti keluar DO. Jadi tidak boleh orang bodoh di STT HKBP. Makanya kalau udah pengumuman nilai itu, pas pengumuman nilai banyak bertangisan karena apa? Dapat entok. Bang, kadang kamar di kota. Kenapa Dek? Aku dapat bang, selamat jalan bang. Emang gitu ya. Banyak itu loh, kami 80 masuk STT HKBP, paling di wisuda paling 60 orang, kadang cuma 40 orang di wisuda. Karena di semester 4 waktu evaluasi, sudah keluar 78 orang keluar. Semester 7 evaluasi lagi, nggak boleh dapat 1 keluar. Ada nanti nyampe di ujung waktu wisuda itu paling sekitar 50 orang. Kita wisuda kayak gini, udah kemana setengah hilang. Keluarlah yang DO lah, nama muli main. Harus pintar, maka kita belajar sungguh-sungguh. Jadi ada orang jantungan karena nilai itu. Kalau kita enggak, saya di STT HKBP berapa dosen aku datangi, kenapa nilai kayak gini emang? Berapa nilaimu? 92. Apa masalahnya? A. Kenapa A? Ya A plus. Kalau diusul amang A plus. STT HKBP ini nilai kasih penghargaan saya. Masa sama aku dengan mereka yang 80A, 92A? Sampai saya protes gitu di sana. Loh, saya serius. Karena diusul, kita belajar dong. Di sana ada nilainya A plus, jadi enak dia. Nilai kalau agak kurang-kurang sedikit yang lain, BBB kurang jadi A dia. Ya, enak dia. Nah di sini capek aku kuliah 99 pun nilai aku A. Orang 80 A. Saya bilang ini nggak benar. Dosennya kadang enak kurang puas doh hobing katanya. Bukan nggak puas, capek aku kuliah pengumuman di kertas kayak gini. Capek aku menghafal nilaiku 90-an. Sekarang sekedar dia menghafal dapat nilai A juga 80. Aku bilang ini sistem rombak sedikit dong supaya ada lebih enak kita. Jadi ada posisi kita bukan kalau di ujian Roh Kudus datang, belajar sungguh-sungguh, kuliah sungguh-sungguh. Jadi nggak main-main kita. Maka kita kalau kerja begitu ya, kita yang kerja di perusahaan atau kita kerja yang mana ini sungguh-sungguh kerja. Ada kayak gitu di Kalimantan tuh Jumat pernah kayak gitu. Dia jatuh kalimat jatuh, nah, ancap gitu. Ambil rokoknya nih, rokok. Lalu lewat ke saya, Pak Pendeta, istirahat, udah berapa dapat? Baru 3. Santai Pak. Kapan mau kejar target ini orang? Belum lagi kadang kita tanya lah mandornya, kayak mana kerja kawan itu? 5 mentah. Orang mentah pula lagi yang dia bilang, bukan lagi yang bagus.